Saya dari dalam rumah tuh kayak berlari kecil gitu, nyamperin itu sumur. Terus tiba-tiba saya naik ke yang temboknya nih, seginian nih kayaknya tingginya nih, naik. Terus pegangan sama kayu yang ada tuh yang buat nempatin katrolnya itu, pegangan jadi segini nih. Dan lonjakan nih dari bawah, gluduk, kepala nih turun dari bawah, gelundung. Astaga. Iya. Ada antara ada dan tidak. Halo masyarakat adat, gimana nih kabar kamu? Semoga dalam keadaan sehat, baik, dan berbahagia. Amin. Hari ini di adat, antara ada dan tiada. Seperti biasa aku ngasih asupan horor buat kalian. Yang mana aku ngajak narasumber buat bercerita langsung pengalaman horor nyata mereka. Hari ini mungkin kamu udah gak asing lagi sama orang yang sebelah saya. Itu ada Kak Rizky. Halo Kak. Halo Kak Gina. Kalau udah lama gak ketemu, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kak Gina? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Dan semangat. Dan semangat. Kak Rizky kemarin udah ada 2 cerita ya ke kita. Betul. Terus sekarang tuh, kan ini lagi rame ini nih, apa Citayam Fashion Week. Tahu kan, Oke. anak-anak CBD gitu. Pokoknya di sosmed tuh itu terus gitu. Terus tiba-tiba aku lagi scroll-scroll Depok. Depok nih kalau nggak salah aku pernah denger cerita soal urban legend yang seru. Oh iya Kak Rizky. Sebagai orang yang dari kecil tinggal di Depok, aku kan Betul. pendatang kan, jadi Siap, kurang iya. tahu tuh cerita-cerita di Depok. Langsung lah aku ngubungin Kak Rizky. Ya. Dan ternyata Kak Rizky mau bercerita lagi nih di sini. Siap. Lebih kepada urban legend ya jatuhnya ya? Atau gimana nih? Ya, urban legend atau mitos lah ya. Mitos yang legenda ada di gitu. Depok. Karena kakak di Depok dari tahun berapa Kak? Saya sekeluarga pindah ke Depok tuh tahun 1998, bulan Juli. Wow, udah lama banget. Dan keluarga saya masih di Depok sampai sekarang. Oke. Sayanya aja yang pindah ke Tangerang tahun 2018, saya udah pindah ke Tangerang. Gitu. Sisanya masih di Depok. Berarti menyaksikan ya perubahan Depok gitu dari tahun ke Sangat. tahun. Sangat. Dari masih hutan belantara sampai banyak tol sekarang. Iya nih deket Berasa sini tuh. nih. Ya. Pembangunan. Pembangunan tol udah banyak sekarang. Iya banyak banget. Kalau aku kan datang udah sepadat ini kan, bener-bener ramai gitu. Pas Kak Rizky cerita, ternyata di Depok tuh banyak loh kejadian-kejadian dan Banyak, juga cerita-cerita horor. Belum lagi sejarah-sejarah yang menurut aku menarik banget soal Depok. Nah, kira-kira hari ini Kak Rizky mau ceritain yang mana gitu? Jadi saya pindah dari Jakarta Selatan waktu itu. Pindah ke satu tempat lah di Depok ya. Yang dimana tempat itu menurut sumber yang saya pribadi bisa saya percaya, yaitu ayah saya sendiri dan satu orang sesepuh di desa itu. Di tempat saya tinggal nih, persis di situ, itu adalah salah satu pusat gaib tidak bisa dibilang kerajaan, tapi banyak energi-energi yang kuat kumpulnya ada di situ gitu. Karena kenapa saya tahu? Karena ayah saya sendiri pernah melakukan mediasi dan secara langsung berkomunikasi dengan penjaganya. Oke. Gitu, penjaga itu ada di salah satu lahan lah, salah satu kebun gitu bisa dibilang. Penjaganya ini gaib kah atau manusia? Gaib. Oke. Berarti bisa dibilang ini kayak ya tempat nongkrong. Tempat nongkrong, ya. hangout. Iya, tempat hangout. Bukan anak Citayam, Iya. tapi ini gaib, guys. Ya, ini gaib nih. Gaib Ya. nih. Dan itu adanya di sebuah wilayah Di di sebuah Depok. wilayah di Depok. Di tempat saya tinggal. Dan kakak tinggal di situ untuk Di waktu situ. yang lama. 15 tahun. Menarik sekali. Oke, deh mungkin bisa langsung diceritakan aja Kak, Siap. gimana Kak ceritanya? Tahun 1998 saya pindah sekeluarga ya. Ayah saya dapat rumah di sana. Ya kita pindah seperti biasa. Terus saya pribadi itu ngerasain sebuah shock culture gitu ya. Karena saya tinggal di Jakarta sebelumnya, terang benderang, ramai, hingar-bingar kota gitulah. Pindah ke sana. Memang begitu masuk nih jalannya mah di pinggir jalan, persis pinggir jalan.
Tapi ketika lokasi rumah saya tuh 200 meter ke dalam lah, sekitar segitu. Tapi ketika masuk ke sana, ke wilayah di mana ada rumah saya tuh, itu vibes-nya udah beda. Kayak pedesaan terpencil gitu. Pasalnya di sana, ketika saya pindah tahun 98 itu, beberapa warga rumahnya tuh masih belum ada yang masuk listrik. Entah kenapa, mungkin distribusinya yang belum baik atau gimana, saya juga nggak tahu. Terus di sana rata-rata warga tuh melakukan kegiatan sehari-hari itu masih pakai cara yang sangat tradisional gitu. Kayak di dalam rumahnya mostly pakai airnya tuh dari sumur dan nimba untuk sumber airnya ya. Bukan yang pakai pompa gitu tuh, bukan. Oh, bener-bener. Nimba, kerek. Wow. Ya, itu masih kayak gitu. Terus kayak dapurnya tuh masih pakai tungku kayu. Jadi kita masih sering lihat orang cari kayu bakar di sana. Saya nih yang tinggal di Jakarta, ya kan pasti kaget tuh. Wih, kok gini banget gitu. Dalam arti ya kaget aja, namanya anak kecil gitu. Tapi ternyata penyesuaiannya nggak lama lah ya. 1 bulan 2 bulan gitu. Dan akhirnya saya menyadari kalau saya justru mencintai situasi seperti itu gitu loh, ketimbang kota yang ramai gitu. Enak pokoknya suasananya, kontur daerahnya tuh masih perbukitan. Jadi kalau kita mau ke desa sebelah, itu bisa lewat gang rumah saya ini nih, bisa jalanannya menurun, ngelewatin sungai-sungai kecil, yang airnya masih jernih ya, masih sering dipakai untuk kegiatan mencuci dan mandi sama warga. Terus sawah, empang kayak gitu, pokoknya masih asri sekali. Tapi ya cuman dari pagi sampai sore aja. Udah maghrib ke malam, nah ini udah beda cerita nih. Karena udah kebayang nih, pagi-paginya aja udah sepi gitu kan. Malam-malam itu udah bukan sepi lagi tapi lengang. Gak ada orang sama sekali. Ba'da Isya, sepi banget udah. Kegiatan cuma di 200 meter depan aja. Ke daerah rumah saya tuh udah gak ada sama sekali. Jadi yang kita denger tuh, kalau malam-malam tuh cuman warga di sana tuh hiburannya pakai radio yang pakai baterai tuh. Sayup-sayup kedengeran suara apa kayak siaran wayang golek atau apa. Sayup-sayup kecil lah ya kedengerannya. Jadi segitu vibes-nya tuh sepi itulah gitu. Nah, di sisi lain ternyata ketika saya besar nih, ini timeline-nya maju nih sedikit nih. Saya SMA. Saya dapat cerita yang lumayan mengejutkan. Kalau ternyata di sana tuh ada sebuah lahan ya, lahan besar yang bisa dibilang kebun gitu, puluhan hektar, luas sekali, dan di tengah-tengah situ tuh ada sebuah rumah kayu gitu, yang dimana rumah kayu itu digunakan untuk tempat tinggal si orang yang menjaga lahan ini. Lalu di sekitarnya, orang tua saya ternyata pernah melakukan mediasi lah. Entah waktu itu urusannya apa, tapi yang jelas beliau berhasil berkomunikasi secara langsung nih sama penunggunya ternyata. Yang mana yang tadi sebelumnya dijelaskan, ternyata di sana tuh kuat sekali energi-energinya. Terutama yang negatif. Yang pada akhirnya itu bakal ke depannya nih, itu banyak membawa dampak buruk ya ke warga gitu. Jadi salah satu alasan orang tua saya untuk memutuskan tahun 2013 saya pindah dari sana. Tapi pindahnya tidak jauh, beda kelurahan saja, kecamatannya masih sama. Singkat cerita, mediasi lah nih. Akhirnya ada seorang mediator lah ya, yang tubuhnya rela dijadikan sebagai media untuk komunikasi dengan makhluk gaib. Dan ternyata tuh yang menjaga itu ada 2 sosok, nenek-nenek dan kakek-kakek gitu. Saya lupa yang masuk itu ke mediator itu nenek-nenek atau kakek-kakek. Saya lupa, tapi yang jelas beliau tuh menyampaikan satu pesan. Di mana pesannya adalah di daerah itu didominasi oleh sifat kewanitaan. Jadi wanita itu yang lebih dominan. Yang laki-laki sifatnya justru kebalikan nih, feminis. Jadi yang apa namanya, kayak ini kalau regulernya nih ibu-ibu ke beli sayur nih di warung, pada ngobrol, ngegosip apa gitu. Nah kalau di sana tidak terjadi, ibu-ibu ke warung beli sayur aja.
Yang bapak-bapaknya, suami-suaminya, ini ngegosip sih sambil ngerujak di rumah seseorang. Iya, serius. Itu kayak gitu. Itu terjadi juga nggak ke keluarga kakak? Kalau saya ikut-ikutan. Ya kan, ikut-ikutan aja gitu, ikut-ikutan main gitu. Terus ayah saya juga kebetulan ya, dia suka ngerujak juga mungkin dan ngobrol-ngobrol gitu, biasa. Tapi yang jelas memang berbeda gitu loh, karena di sebagian besar kan biasanya yang melawan itu kan biasanya ibu-ibu gitu ya, gitu ngumpul ngobrol-ngobrol. Nah ini laki-laki gitu, dan ternyata didominasi memang sama perempuan, sifat-sifat feminis gitu. Si perempuan di sini nih malah lebih kuat. Dan pesannya satu lagi, jangan sombong. Dari nih si penjaga nih, jangan sombong, tegakkan sholat, sama jangan kendor doanya. Karena hampir di daerah saya nih, hampir di setiap sudutnya tuh, itu ditinggali satu makhluk yang satu sosok astral ya, yang kuat, energinya besar, tapi negatif, tapi jahat gitu. Sampai terakhir saya pindah di tahun 2018, itu di sana cukup sering terjadi kasus percobaan bunuh diri. Seberapa sering kak? Bisa dibilang pernah ada yang sampai setahun 2 kali percobaan bunuh diri ya. Saya bingung bahasanya berhasil gimana ya. Jadi ada yang berhasil bunuh diri dan ada yang tidak gitu. Yang tidak berhasil ini saya alhamdulillah malah. Karena sebagian besar yang melakukan itu saya tahu orangnya. Oh, kenal. Bahkan yang terakhir tahun 2018 itu teman nongkrong lah ibaratnya, teman main bola waktu kecil. Teman sekampung. Teman sekampung, ya? teman Iya. sekampung. Teman main bener-bener. Teman main bener-bener teman main. Itu gimana dia akhirnya berhasil kah atau tidak? Iya. Jadi dia punya usut depresi. Akhirnya dia memutuskan mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung dirinya di salah satu kebun, di mana sebelum dia melakukan itu, kebunnya aja udah menjadi satu legenda tuh di kalangan warga. Itu kebunnya angker gitu. Jadi akhirnya ya itulah ceritanya. Saya nggak mau cerita terlalu banyak karena sangat sensitif gitu. Dia mengakhiri hidupnya dan ada cerita menariknya. Jadi ada salah satu warga nih yang dimintain tolong untuk nebang pohon bekas almarhum nih. Sebut aja namanya Mang Kardi ya. Dimintain tolong sama orang tuanya nih. Orang tuanya si almarhum. Karena yang meninggal ini umurnya belum jauh dari saya gitu. Beda 2-3 tahun aja. Nah, ditebang lah paginya. Ya setelah ditebang ya beliau selesai dan ya normal lah hidupnya seperti biasa. Tapi malam-malamnya, entah saya lupa ya, hampir tengah malam tuh, antara jam 11, jam 10 sampai jam 11-an gitu. Rumahnya diketok nih, tak. Saya lupa, jadi beliau nih cerita sama ayah saya sampaikan ke saya gitu. Diketok, terus dibuka nih pintunya. Pas dibuka pintunya, nah itu, si almarhum tuh lagi berdiri tuh di depan pintu. Dan yang epik adalah si Mang Kardi ini lupa kalau beliau udah meninggal. Astaga, terus Lupa dia. apa yang terjadi kan? Komunikasi akhirnya. Ngobrol. Komunikasi itu. Jadi si Mang Kardi ditanya sama si almarhum nih. Mang, kok pohon jambu biji? Ya, pohonnya tuh yang itu tempat gantung tuh pohon jambu biji, jambu klutuk. Nah, Mang, kok itu pohonnya ditebang gitu. Ditanya nih. Hah? Ya, saya mah ngelaksanain tugas kan bapak ente yang nyuruh. Iya, tapi kan itu jadi tempat main saya sekarang. Dan tempat tinggal saya di situ sekarang. Wah, saya nggak tahu nih. Mohon maaf dah kalau gitu aja, itu ngobrol gitu. Terus setelah jawaban dari Mang Kardi yang seperti itu, ini si almarhum ini, si sosok ini, ya sudah berlalu begitu saja. Tidak ada lagi perbincangan atau apa gitu. Sesaat dia berlalu, sudah tidak terlihat nih sosoknya di matanya Mang Kardi. Baru Mang Kardinya sadar kalau dia sudah meninggal. Nah udah, terus histeris lah gitu. Wah ini orang udah gitu lah. Terus heboh lah cerita ke warga gitu. Posisinya saya udah pindah keluarga ke tempat yang lain. Tapi ayah saya tuh punya langganan cuci steam
di sana, dan saat itu dia lagi nyetim tuh, ya nyetim motornya tuh. Ketemu Mang Kardi nih, cerita-cerita lah. Belum lama kejadian gantung diri itu. Gitu. Salah satu contohnya aja gitu loh. Karena menurut saya harusnya sih bunuh diri tuh bukan jadi sesuatu hal yang simpel ya. Untuk dipikirkan seseorang gitu. Gue mau bunuh diri aja lah. Pasti kayak ada dorongan lain. Entah itu dari memang alam bawah sadarnya dia, atau emang dari pihak eksternal gitu ya, dari luar tubuhnya dia atau apa gitu. Saya selalu berpikir seperti itu gitu. Itulah salah satunya. Banyak kejadiannya, tapi saya nggak akan ceritakan semua karena ya sensitif sekali ya kayaknya gitu. Terus balik ke yang tadi tuh, setelah mediasi saya diceritain nih sama ayah saya. Jadi di depan ya, di gang tuh, sebelah gang tuh ada sebuah lahan lah, kebun yang bisa dibilang cukup rindang gitu. Dan sekarang sudah berubah jadi pom bensin. Nah, ini lumayan saya spill nih tempatnya nih. Jadi pom bensin sekarang. Nah, dulu dengar-dengar cerita kebun itu tuh meminta tumbal manusia. Wah. Ya, saya juga kurang tahu kenapa sampai meminta tumbal gitu. Jadi memang kalau saatnya sudah meminta tumbal itu pasti ada peristiwa di sana, kecelakaan kah, apakah gitu. Dulu yang pernah saya lihat ya, itu tuh ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang naik motor Vespa yang saat itu udah sore ya, udah senja gitulah, menjelang maghrib gitu. Dan tanpa ada lalu lintas yang berarti nih, sepi karena masih sepi ya, tahun-tahun segitu tuh masih sepi. Ini tiba-tiba si bapak ini yang naik motor nih minggir dengan kecepatan yang tinggi dan nyusruk gitu ke selokan, kan ada selokan tuh di pinggirnya, dan meninggal di tempat tanpa ada darah yang keluar setetes pun. Bersih aja tapi meninggal itu. Hah, gimana itu ya? Iya, makanya saya juga nggak mungkin nggak ada darah, tapi memang kata saya emang bener nggak ada darah, jadi kayak orang biasa aja tapi meninggal gitu. Dan langsung di tempat pada saat itu juga? Langsung jatuh, bruk, meninggal. Dua-duanya. Nah, tapi di sana juga malah sering dijadikan tempat untuk hiburan malam, kayak pasar malam ya, yang ada wahana anak-anak tuh. Itu malah sering dipakai tuh di situ. Padahal udah tahu di situ serem. Tapi pernah ada kejadian aneh nggak sama di situ malam? Tuh, jadi gini. Ayah saya nih, ini lagi-lagi ya saya. Jadi ayah saya datang tuh ke situ. Kayak waktu itu lagi nemenin adik saya yang kecil. Datang ke situ dan dia berdiri di bawah sebuah pohon. Adik sama ibu saya juga. Adik sama ibu saya lagi keliling nih, jajan gitu. Ayah saya diam di bawah pohon ngeliatin sambil ngerokok segala macam. Terus tiba-tiba ada yang netes nih. Dia berdiri di bawah pohon, ada yang netes nih ke kakinya dia. Tes itu. Dilihat warnanya merah-merah kehitaman gitu. Ayah saya nengok nih ke atas. Ternyata itu ayam yang digantung dengan leher yang sudah disayat gitu. Jadi netesin darah. Ayah saya nanya nih sama seseorang lah, pengolah atau apa. Ini buat apaan nih? Ditanya gitu kan. Buat apa nih ayam gitu? Bang, itu syarat. Syarat apa? Syarat bang. Kalau enggak tuh kincir, kan ada kincir tuh. Kincir itu bahaya bang. Sering berhenti di tengah-tengah. Oh, jadi harus ada syaratnya. Oh, gitu. Biar nggak membahayakan manusia. Dia tidak membahayakan. Jadi katanya nih, kata dulu si pengelola, itu dulu sering banget tuh yang kincirnya tuh. Biang lala ya, kalau di Dufan kan biang. Itu berhenti di tengah-tengah. Di atas, nggak jalan. Ih, serem banget. Iya, jadi harus ada syaratnya. Itulah syaratnya ayam hitam itu, gitu. Jadi harus tuh, nggak boleh enggak. Tiap malam? Tiap malam. Jadi kan itu kan biasanya acara seminggu. Iya, ya kan? Itu setiap malam harus ganti, maksudnya ayamnya baru lagi. Gitu. Terus ada lagi kejadiannya. Jadi usut punya usut, di kebun itu tuh dijaga lah oleh sesosok makhluk hitam besar yang matanya merah gitu, berbulu lebat. Dan si Tante Kuntilanak nih, Tante Kunti nih salah satu sosok yang lumayan kuat gitu.
tetangga saya dulu, dia dari daerah belakang nih, habis main. Untuk mau pulang ke rumahnya dia itu harus ngelewatin kebun itu, tapi ngelewatin kebun yang ada di dalam gangnya, bukan yang lewat jalan raya gitu. Ngelewatin sisi itu, terus diketawain lah nih sama si tante Kuntinya ini. Diketawain. Nah, ini si tetangga saya nih, temannya ayah saya juga. Ini orangnya penakut banget gitu sama yang gituan. Dia lari. Nah, Kuntinya tuh nggak berhenti. Kemana dia lari terus dikejar gitu loh, diikutin sampai dia ngelewatin rumahnya dia sendiri. Dia ngelewatin tuh rumahnya tuh, dia nggak pulang ke rumahnya, dia menuju ke musola yang adanya tuh lumayan jauh justru. Jadi dia lari sekuat tenaga ngelewatin musola. Jadi kayak ceritanya nih, dia pernah cerita ke saya juga. Jadi ini pas gue lari nih, gue ngeliatin pohon nih, tiba-tiba suara tawa hihihi gitu, lari lagi. Jadi bener-bener diikutin sampailah dia ke musola. Masuk ke musola, kuntilanaknya itu nungguin di depan musola. Dia menunggu si tetangga saya ini untuk keluar karena saking inginnya mengganggu. Aduh. Ditungguin tuh di depan musola tuh. Di depan musola ada pohon. Di pohon itu dia diem. Memang sosoknya tidak kelihatan, tapi ada suaranya. Tawa. Terus si tetangga saya ini ketakutan nih, ya kan? Dia tiduran tuh di mimbar yang buat imam tuh, dia ke situ tuh. Pas dia pindah ke situ, itu suara kuntilanaknya muter di atas atap musola. Sama musolanya nggak takut. Dia kuat banget gitu kan ya. Itu beberapa cerita yang di depannya gitu. Terus saya sangkut pautkan lagi nih sama cerita yang ayah saya mediasi itu. Iya ya. Ini salah satu cerita nih yang nih kayaknya kuat nih memang gitu. Terus di sana juga sering terjadi kesurupan. Yang mana kesurupannya ini orangnya nggak ganti-ganti, maksudnya itu aja. Tapi dimasukinnya tuh sama sosok yang beda-beda. Dan itu terjadi hampir setiap malam Jumat. Hampir 1 bulan nih, di setiap malam Jumat dia pasti kesurupan tuh. Jadi berarti satu orang aja yang kesurupan? Satu orang aja, nggak ganti-ganti. Tapi sosoknya beda-beda. Nah, yang paling epic waktu itu menurut saya, jadi ada sosok nenek-nenek yang mengaku usianya udah ratusan tahun lah tinggal di situ. Sampai berjam-jam itu nggak mau keluar. Akhirnya majelis taklim nih, tempat saya ngaji waktu itu, datang buat ngebantuin dah nih, bacain ayat suci Al-Quran rame-rame. Kalau rame-rame siapa tahu dia bisa keluar kan. Dibacain Yasin, dibacain An-Nas, dibacain surat-surat ayat kursi segala macam. Pokoknya surat-surat yang di Islam dipercaya untuk menangkal gangguan jin dan sihir dan yang lain-lain. Dibacain. Tapi yang epic adalah ini yang kesurupan nih, ketika dibacain Al-Quran dia santai, malah senyum-senyum kayak ngeremehin gitu. Terus udah mulai tegang. Ini yang cerita teman saya yang di majelis taklim. Udah mulai tegang nih, tetep kan baca Al-Quran, baca terus, baca. Kelihatan nih si yang kesurupan ini nih kayak bergumam sesuatu, kayak mengucapkan sesuatu gitu, tapi tidak terdengar gitu, cuma kayak mengecap. Sampai pada satu situasi di mana dia menaikkan suaranya, dan ternyata dia lagi ikut baca Yasin. Astaga. Ininya nih, iya. Ternyata ikut baca Yasin. Ini yang majelis taklim semuanya, termasuk guru ngaji saya, kaget, diem dah nih. Astagfirullahaladzim. Ini kan normalnya kalau orang kesurupan dibacain ayat Al-Quran mah kan teriak panas lah atau apa. Ini enggak, ini malah ngikutin nih. Berhenti nih, kaget, takut ya kan. Di dalam keheningan itu tiba-tiba yang kesurupan ngomong. Dia ngomong gini, lu mah belum ada apa-apanya tong sama gua. Bahasa logat Betawi. Gua udah hidup lebih lama daripada lu. Yasin mah gua di luar kepala. Akhirnya nyerah. Mau gimana coba caranya? Digituin ya. Akhirnya saya datang. Ayah saya masuk ke rumahnya. Ayah saya tuh biasanya kalau mau bantu orang yang kesurupan gitu tuh dia minta bawang putih dan bangle. Bangle tuh kayak apa ya, bumbu dapur gitu ya, sama garam.
Terus di apa sih, dihaluskan dan diletakkan di beberapa sudut rumah. Duduklah dia di depannya saya, diajak salaman. Assalamualaikum, siapa nih gitu. Diajak ngobrol. Si neneknya bicaranya gini. Kan ditanya, "Mak, keluar, kasihan ini anak. Udah lama, capek, sakit apa." Si neneknya bilang gini, "Gue gak mau keluar. Gue mau ngajak ini anak ke alam gue. Karena gue kasihan ngeliat ini anak." Yang kesurupan nih cewek, masih belia gitu, umur masih belasan tahun saat itu. Jadi nih anak murung terus. Kalau kita bahasanya tuh dulu kayak galau gitu ya. Tapi kita nggak tahu nih dia galaunya tentang cowok atau apa, kita nggak tahu gitu. Tapi yang jelas orang ini nih galau gitu. Jadi murung. Jadi ketika saya sangkut pautkan, iya ya, kita tuh emang nggak boleh kosong. Nggak boleh apa, karena banyak energi yang kuat ya gitu, jadi bisa cepat masuk nih. Nah dia ini nih selalu kena gitu loh, tapi yang bisa dibilang paling kuat nih ya si nenek ini nih gitu. Dia masuk ke dalam itu dan nggak mau keluar, mau dibawa. Alasannya dia mau di dunia nggak seneng. Gue mau bawa ke alam gue aja biar dia bahagia. Ya kan kita, waduh yang dengerin ya, wih serem banget nih gitu. Terus ya setelah melakukan beberapa negosiasi akhirnya bisa lah mau keluar segala macam. Terus akhirnya keluar, terus ya biasa dinasehatin, jangan kayak gini ya gitu, kasihan lu juga kasihan gitu, karena di sini nih emang kuat gitu. Terus pindah lagi ke agak ke tengahan dikit nih. Ini ada satu kasus di mana ada wanita juga masih usia 20-an meninggal, tapi meninggalnya caranya bukan sakit atau apa, tapi meninggalnya OD, meninggalnya overdosis. Almarhumah ditemukan meninggal di kontrakannya, sudah dalam posisi overdosis gitulah. Ayah saya waktu itu jadi sekretaris RT kalau nggak salah. Jadi ikut lah, ini kejadiannya tahun 2003 apa 2004, saya masih SMP kalau nggak salah. Dibantulah, akhirnya dievakuasi, terus dibawa ke rumah duka. Rumah dukanya tuh rumah orang tuanya, rumah neneknya, yang jaraknya tuh deket lah, masih di satu gang yang sama. Sudahlah, seperti layaknya diperlakukan secara Islam ya, di ngajiin segala macam gitu. Jenazahnya diletakkan di ruang tamu. Nah tapi di ruang tamu itu jadi rumahnya tuh masuk ruang tamu, terus ke dalam tuh kayak keluarga kayak gitu gitulah, ada kamar-kamar. Nah dari ruang tamu untuk ke dalam rumahnya lagi nih, ini dikasih sekat nih Kak, dikasih kayak beberapa helai kain gitu. Jadi dari sisi tembok dipaku, dibentangkan seutas tali dan disampirkanlah beberapa helai kain gitu. Lagi asik ngaji nih, tiba-tiba dari satu kamar itu ada dengar suara teriakan minta tolong gitu. Yang dimana diketahui itu adalah si nenek dari si almarhumah. Ini lagi ayah saya kebetulan lagi baca Yasin di depannya. Jadi bacanya bertiga tergantian gitu kan. Nih ayah saya lagi kedapatan giliran nih baca Yasin. Kan nggak fokus nih dengar minta tolong. Akhirnya berhenti nih, mau ngeliat kenapa sih gitu. Baru berhenti, baru mau bangun, itu orang yang ada di situ tuh, itu ngelihat di sisi sebelah kanan tuh di tembok itu kainnya tersingkap sendiri tuh. Ini kebuka gitu. Dan yang muncul itu kepalanya si Kak almarhumah. Persis penampakannya seperti apa yang ada di depan ayah saya tuh, jenazahnya. Matanya terbuka, kosong, mulutnya sedikit menganga dan masih ada kapas di hidungnya. Nengok. Gimana sih kalau kita ada tamu nih di luar? Assalamualaikum gitu. Kan kita nengok nih dari nah itu kayak gitu scene-nya. Nah, ih serem banget. Itu tuh nengok kayak gitu. Ini semua orang kaget lah. Banyak yang kabur juga dari rumahnya gitu kan. Gimana bisa gitu. Ini orang lagi pada baca Yasin loh gitu. Ini enak banget nih keluar gitu. Dibacain doa, segala macam, dikirimin Al-Fatihah, baru dia bisa hilang. Tapi pas hilang tuh tirainya balik seperti semula lagi, bisa gitu lagi. Jadi bener-bener kayak ada yang buka gitu. Wah, ini epic nih. Nah, ayah saya masih ngelanjutin lah sampai 7 hari. Di hari ke-7, di terakhir,
Saya pulang nih, udah selesai ngaji, pulang lah. Udah tengah malam ya, jam 12 gitu. Nah, ketika mau menuju rumah saya dari rumah duka ini nih, itu harus ngelewatin kontrakan di mana si almarhumah ini meninggal. Gitu. Dilewatin lah. Di ujung kontrakan sana, itu berdiri sebuah pohon ketapang tuh. Di kontrakan di unit paling ujung, di sebelahnya persis. Nah, dari jauh nih saya udah ngeliat nih. Di bawah pohon ketapang, ada cewek lagi berdiri. Makin dekat. Saya kaget, wah dia nih, si almarhum. Berdiri di bawah pohon ketapang. Lagi ngeliat ke satu sisi. Yang dilihat itu ternyata adalah bagian belakang kontrakannya dia. Jadi kalau dari awal nih kontrakannya dia ini ada di unit paling depan nih, paling pertama, nomor 1 lah ibaratnya. Jadi itu unitnya kalau nggak salah ada sekitar 6 atau 7 gitu. Jadi model yang back to back ini nih, kontrakan gitu-gitu. Oh. Ya, jadi kelihatan bagian belakang. Dia lagi ngeliat ke situ. Di bawah pohon ketapang. Lagi nonton dan lagi ngeliat lah ke satu tempat. Saya orangnya ya lumayan berani lah ya. Dari jauh udah ngeliat, dideketin sama dia. Deketin. Sebut aja nih almarhumah namanya Kamawar lah gitu. Ketika saya berdiri tepat di belakangnya sosok itu, saya nanya, Mawar, ngapain di sini? Kamu jangan di sini. Ini kan kita alamnya udah beda gitu. Kalau orang lain lihat kamu, takut nih orang gitu. Kamu pulang ya. Saya kirimin Al-Fatihah. Saya kirimin doa. Nggak ngejawab apa, tapi cuma nengok. Gitu aja. Kayak saya gitu. Nengok, terus udah akhirnya dibacain doa. Dan ketika selesai Al-Fatihah, walabdolin amin, itu di penglihatan saya nih katanya, itu si Kamawar dan pohonnya tuh kayak ngejauh. Tapi ngejauhnya model stop motion. Tek, 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 sampai ikut terbiasa sama malam gitu, sama gelap gitu. Ketika saya sadar, pohonnya udah di depan matanya dia lagi. Kemana menghilang? Nggak tahu. Tadinya tuh ikut hilang gitu sama pohon-pohonnya. Tiba-tiba Pas sadar udah di depan matanya dia lagi tuh pohonnya gitu. Nah, ini rumahnya ini deket banget dari pohon ketapang itu tuh udah kelihatan tembok rumah saya. Kelihatan banget. Sedekat itu. Di depan rumah saya itu ada pohon nangka yang umurnya itu udah ratusan tahun. Jadi dulu di tempat saya tuh masih ada seorang nenek yang umurnya tuh baru meninggal waktu umurnya tuh 160. Hah? Masih ada. Orangnya masih hidup? Udah meninggal. Saat itu, tapi meninggal umur 160 tahunan gitu lah. Tua banget. Penduduk di sana? Serius. Dia hidup dengan siapa, Kak? Nggak ngerti. Jadi dia tahu zaman penjajahan, dia tahu apa, dia tahu tuh. Dia kan beliau ini umurnya 160 ya. Beliau cerita, pohon nangka yang di depan rumah saya, waktu dia masih belia, si nenek ini nih, udah segede gitu. Pohon nangkanya tuh umurnya udah nggak tahu berapa ratus tahun lagi. Jadi tua banget tuh pohon nangka. Gede banget gitu. Si nenek 160. Si neneknya aja tuh 160-an. Ya, waktu dia kecil udah sebesar itu? Sudah seperti itu. Wow, tua banget. Tua banget ya. Dan ayah saya tuh punya kejadian yang serem tapi lucu lah di situ. Dia pulang, terus dia dari sebelum rumah nih, dari sebelum pohon nangka itu tuh udah ngerasa merinding, udah ngerasa nggak nyaman gitu. Nggak tahu nih kenapa nih. Disamperin kan sama dia. Dia ternyata di bawah pohon nangka ngeliat sosok. Ada perempuan yang lagi nongkrong. Kuntilanak gitu? Modelnya kayak pakai mukena gitu. Oh. Dibacain nih segala macem. Surat sama dia. Nggak pergi. Ternyata si sosoknya ini nengok ayah saya. Dan nanya gini, baru pulang bang. Serius, ayah saya langsung masuk ke dalam rumah. Tapi itu manusia tuh bukan? Bukan. Astaga. Baru pulang bang, gitu. Oh, aku pikir tadi. Oh, bukan manusia. Oh, berarti emang sosok sekuat itu. Tapi nggak bisa diusir. Nggak bisa. Yasin, ayat kursi, Anas, malam segala macam tuh. Ayah saya yang cerita nih. Wah, itu baru ayah takut itu. Takut dia, ketakutan tuh. Dia langsung katanya buka kunci pintunya begini nih, nggak bisa. Lah udah dibacain segala macam nggak bisa. Terus dia nengok nanya, baru pulang bang. Astaga. Gila. Tapi waktu itu wajahnya nggak terlalu jelas ya.
pocong apa bukan ya, nggak tahu, tapi kata ayah saya tuh pakai mukena kayak pakai jubah putih gitu. Berarti nutupin rambut yang Nutupin nggak rambut ada gitu, rambut, iya. tinggal wajah doang. Tinggal gitu wajah ya. doang. Nah itu kan rumah itu tuh ada di pohon nangka itu tuh milik tetangga saya nih yang depan rumah saya gitu. Nah di rumah itu tuh dulu ada sumur. Sumurnya tuh di pinggir, nggak di dalam. Sumurnya tuh di luar rumah gitu, yang cuma dikasih kayak tembok itu sedikit, kayak gitu. Ayah saya tuh cerita dulu, saya tuh pernah secara random itu lari menuju sumur itu, naik dan pengen lompat ke bawah. Waktu kecil. Ingat nggak? Jadi gini, waktu itu saya udah lupa nih, nggak tahu nih cerita ini nih. Tiba-tiba saya cerita, tahu nggak kamu dulu pernah gini? Wah nggak tahu. Nih, jadi diceritain gini. Waktu itu hari Sabtu atau Minggu, soalnya ada ibu saya kan Sabtu dan Minggu libur. Dia cerita, lagi biasa nih, saya lagi nyantai di depan di teras gitu. Saya dari dalam rumah tuh, kayak berlari kecil gitu, nyamperin itu sumur. Terus tiba-tiba saya naik ke yang temboknya nih, seginian nih kayaknya tingginya nih, naik. Terus pegangan sama kayu yang ada tuh yang buat nempatin katrolnya itu, pegangan jadi segini nih. Dan udah mau lompat. Random banget. Terus ketika kan ya ayah saya lari lah tunggang langgang gitu kan. Kebetulan ada tetangga saya situ, dia langsung lari juga nyelamatin saya gitu. Saya ditanya nggak tahu kenapa gitu. Yang saya ingat entah kenapa saya punya ketertarikan sama sumur itu. Seperti ada sesuatu yang menarik saya untuk ngeliat gitu. Padahal saya ini orang yang takut ketinggian, takut banget. Saya nggak bakal berani tuh nengok ke sumur gitu kan pasti dalam ya. Iya. Oh nggak bakal berani, nggak akan berani. Saya berani sumpah saya takut ketinggian. Saya nggak berani. Tapi saat itu entah kenapa saya tertarik untuk ngeliat ke bawah, bahkan mau terjun. Aneh banget. Gitu. Jadi di daerah saya tuh lebih ke misterinya nih adalah pengaruhnya gitu. Pengaruhnya kenapa negatif gitu, jahat gitu. Berarti bisa dibilang kayak energi dari makhluk-makhluk halus di daerah kakak itu dia sampai bisa mempengaruhi perilaku orang sekitar. Bisa. Dan itu perilaku yang negatif gitu. Betul. Ya. Dari yang tadi jadi depresi terus mau bunuh diri. Iya. Terus juga melakukan hal-hal kayak kakak. Iya, kayak saya gitu. Itu aneh sih menurut saya gitu. Iya, aneh. Karena pertama disclaimer, saya takut banget sama ketinggian, saya takut gitu. Ketika saya beberapa kali naik gunung juga masalahnya adalah ketika turun kan kita ngeliat ke bawah nih. Kalau naik kan nggak ngeliat. Itu saya gemeteran kaki gitu. Karena saya benar-benar takut ketinggian, setakut itu gitu loh, fobia gitu. Nah itu entah kenapa, itu saya kalau nggak salah kelas 4 SD. Oh, tadi baru mau nanya itu, berarti seharusnya udah cukup gede ya kalau misalnya berpikir bahwa itu tuh bahaya gitu loh. Sumur udah 4 SD. Udah. Dan kakak nggak ingat? Nggak. Dan saya maksudnya juga tahu ya, kayak ini banyak nih sumur-sumur yang dikeramatin di sana. Oh gitu. Banyak, beberapa tuh banyak. Ada salah satunya tuh sekarang tuh di depannya ada masjid. Dulu tuh di depannya ada kebun dan itu ada sumur di situ. Yang itu sumur ditutup. Menurut banyak warga. Ayah saya juga bilang jangan main ke situ. Kenapa? Karena di situ tuh pernah ada anak kecil yang modelnya kayak saya. Oh dia kayak terhipnotis gitu ya, maksudnya jalan main nyebur blues gitu. Terus akhirnya si anak kecil ini arwahnya mengganggu. Akhirnya dilakukan satu netralisasi gitulah dengan tokoh adat dan tokoh agama, ditutup jadi nggak boleh. Sampai sekarang tuh. Kalau sekarang jadi lahan itu, tanah itu, kebun itu dijadikan lahan parkir untuk masjid. Termasuk sumurnya tuh diratakan, jadi ditutup udah. Oh ya, berarti nggak difungsikan sama sekali ya? Nggak difungsikan sejak sama sekali. Sejak saat gitu. itu. Gitu. Oke, wow. Itu jadi ya pengaruhnya tuh pengaruh kayak gitu. Pengaruh jelek. Nah saya nih ketika SMA, ya namanya anak SMA kelas 3 mah masih liar gitu ya pemikirannya, masih nekat, masih sosok berani. Sama teman saya malah merencanakan sesuatu hal yang bodoh sebenarnya, ekspedisi alam gaib. Di daerah rumah saya. Karena kan udah banyak nih saya cerita-cerita gini. Karena teman saya yang dari luar aja itu pernah diganggu lah sama
sama sosok-sosok di sana tuh pernah. Bahkan orang luar aja tuh diganggu sama di sana. Diganggu dalam hal melihat kah atau? Ada yang ngelihat, ada yang dimimpiin gitu. Nah ini jadi teman saya nih ada satu orang yang suka makan jambu klutuk ya. Di belakang rumah saya tuh pohon jambu klutuknya tuh buahnya bagus gitu. Nah dia tuh memang sudah biasa gitu bilang, gue ngambil jambu ya, ambil aja soalnya nggak tahu itu selalu punya siapa, ambil aja, ambil. Satu hari setelah diambil, dia nginep nih di rumah saya. Malam tidur itu dia dimimpiin sama sosok besar yang ada di depan pohon jambu itu, dan sosok besarnya cuma berdiri di sebelahnya pohon jambu dan dia nunjuk ke pohon jambu itu, kayak ngasih tahu kalau lu harus permisi. Lu nggak bisa seenaknya. Iya. Gitu. Adik saya di kebun itu pernah sama temannya kecil. Saya kan lagi 17 Agustusan nih. Poskonya ada di belakang rumah gitu. Jadi kalau mau ke posko belakang tuh harus ngelewatin belakang rumah saya yang kebun itu. Adik saya waktu itu lagi saya ajak untuk ikutan paduan suara lah. Ntar nyusul ya gitu. Iya gitu. Saya udah duluan nih mau persiapan segala macam. Dia saya tungguin nggak datang sampai tengah malam. Sampai saya pulang, lu kenapa lu nggak datang tuh? Dia cerita, gue takut bilangnya. Kenapa? Jadi pas dia mau lewat ke kebun itu, dia ngeliat teman saya lagi berdiri, lagi ngeliatin ke arah pohon jambu. Teman saya tuh drummer band saya nih gitu. Terus dia manggil gitu, Bang Ahmad namanya, sebutnya Bang Ahmad. Bang, ngapain bang di sini gitu? Nah ini si Bang Ahmad ini diem gini, ngeliatin ke satu sisi dong, nggak menoleh apapun. Dipanggil teman saya, adik saya berdua nih sama teman saya. Terus lama-lama ngerasa merinding, menurut adik saya nih, lama-lama gue merinding, takut gue gitu. Terus bang gitu. Terus temennya adik saya ini ngomong, bilang sama adik saya, Feb, ini mah setan, ini bukan Bang Ahmad gitu. Pas temennya adik saya ngomong kayak gitu, si Bang Ahmad nengok ke adik saya gini, nengok gini. Terus adik saya cabut pergi. Jadi di sana sering terjadi body double. Oh, dia menyerupai. Sering menyerupai. Okay. Sering mendatangi seorang istri. Apa ya namanya, genderuwo. Iya, itu pernah. Itu sering terjadi. Dulu kalau pernah ingat ada isu-isu bukan buto hijau, apa sih? Kolor hijau. Itu di sana tuh santer. Bahkan saya pertama kali pindah ke sana, isu yang dikeluarin apa, babi ngepet sama warga. Berarti babi ngepet tuh bukan di 2010-an ya, tapi dari tahun 90-an sudah ada. Saya malah mikirnya babi ngepet tuh fiksi. Oh, kenapa? Karena nih baru pindah nih, ada warga nih bantuin, gitu. Waktu itu hujan deras, jadi warganya nih disediain makan minum dulu sambil nungguin hujan gitu. Obrolan pertama kali yang keluar ini langsung mistis. Bilang sama bapak saya gini, bang hati-hati bang, kalau pendatang ke sini itu suka diincar sama babi ngepet. Ayah saya kan nggak pernah babi ngepet, memang ada babi ngepet zaman segini, gitu-gitu kan. Udahlah tuh, lalu 3 hari kemudian lagi tidur malam-malam, saya dengar suara kentongan nih, tok tengah malam, tok gitu. Saya bangun, pas saya bangun, ayah saya udah bangun. Kenapa ya? Nggak tahu tuh suara apaan. Ntar saya mau cek dulu, ikut dong gitu. Saya ngikut nih ke depan. Nggak taunya pas begitu buka pintu, itu beberapa warga sama hansip. Itu lagi di depan rumah. Apa yang dia bilang? Hansipnya, bang, cek bang di dalam ada yang ngelah apa enggak. Soalnya saya ngeliat babi ngepet di belakang rumah bang, lagi keliaran, lihat babi. Berarti beneran babi? Iya. Terus tapi gini loh, kayak saya, masa sih babi? Enggak mungkin gitu. Anjing kali kata ayah saya gitu. Enggak lah bang, saya juga bisa ngambilin anjing sama babi. Gitu. Tapi ini si Hansip, di matanya dia ngeliatin babi lagi lari-lari di kebun belakang rumah saya itu yang ada jambu itu. Ada yang hilang nggak? Ternyata nggak ada. Yang akhirnya, emang bukan kali gitu loh. Tapi memang dari awal aja, di sana tuh ceritanya sudah mistis gitu. Oh, berarti emang warga Depok dari dulu udah banyak cerita horor mistis ya? Banyak. Di daerah saya juga banyak gitu. Nah terus akhirnya timeline yang maju lagi, saya ekspedisi lah.
Nah, ekspedisi lagi balik ke ekspedisi Aduh, sama ini teman. ekspedisi alam gaib ini bodoh sekali sih. Maksudnya kayak di sana tuh ada rumah yang sebenarnya bukan rumah kosong saat itu. Jadi rumahnya tuh sering dikontrak sama orang tapi tidak pernah lama. Sebulan, 2 bulan, selesai. Karena rumahnya tuh super angker. Rumah itu persis di depan kebun di tempat teman saya gantung diri. Persis banget depan-depanan tuh rumahnya tuh. Nah, saya nih dan teman saya dengan ya waktu itu tuh lagi nunggu pengumuman kelulusan ujian nasional. Nongkrongnya emang di rumah saya nih base campnya. Tapi mungkin bete kali ya atau gimana. Ngapain kek gitu. Ya udah kita ekspedisi alam gaib aja gitu. Ekspedisi lah. Kesana yuk gitu. 3 orang dari teman saya nih saat mau melakukan itu kondisinya under substance lah, mabok gitu. Alkohol, terpengaruh alkohol. Kita bersembilan waktu itu main ke sana. Teman saya bertiga nih keadaannya gitu kan, ngawur. Teriak-teriak, lompat-lompat di taman. Jadi rumahnya tuh kayak model rumah townhouse gitu. Jadi karena konturnya turunan, dia rumahnya sebelah kanan gini, dia turun gini nih. Nah, baru nih rumahnya. Jadi jalanan tuh sejajar sama lantai 2-nya. Foto-foto lah gitu. Saya bilang jangan masuk-masuk ke dalam ya gitu. Karena dikunci segala macam. HP-nya pun HP jelek, maksudnya HP yang kameranya masih zaman dulu sih, seberapa bagus kamera. Udah tuh selesai foto-foto, kita balik lagi, nggak terjadi apa-apa. Begitu pulang, sudah berselang beberapa jam kemudian, sebelum itu dicek nggak ada apa-apa. Ketika 2 jam setelah itu, sekitar 2 jam ya dicek, ada foto pocong. Sebelumnya nggak ada. Ada foto pocong dan pocongnya tuh nggak normal, tinggi banget. Kita tuh, ini tinggi banget pocongnya, hampir setinggi rumah. Jadi kayak kan ini turunan nih, ini rumahnya. Jadi kayak pocongnya tuh berdiri di sini pas di turunan, tapi hampir setinggi rumah gitu. What? Iya, di Bluetooth nih ke 3 handphone termasuk handphone saya. Beberapa hari kemudian, 3-tiganya handphone yang punya foto itu rusak semuanya. Jadi akhirnya nggak ada dokumentasinya. Ketiganya? Barengan rusaknya? Barengan rusaknya. Jadi saya mau ngasih tahu nih ke teman-teman saya nih. Nih hasilnya nih gitu. Pas mau dikasih tahu, wah kok ngeblank nih, buka galeri hilang semua. Terus saya, teman saya yang punya tuh Kavi namanya, yang punya foto aslinya nih. Ini si Kavi ini saya bilang gini, Vivi dari HP lu deh gitu. Pas dia buka, HP-nya ngeblank, rusak. Di Bluetoothin kan sebelumnya kok teman saya satu lagi, jadi 3 orang kan nih. Teman saya juga pas saya bilang, ayo sini ikut ke kantin. Ada yang mau ngeliat foto. Dia di dalam kelas lagi nih. Tahu nih HP gua rusak, ngeblank. Saya kaget waktu itu, anjir 3-tiganya ngeblank. Jadi nggak ada dokumentasi sampai sekarang. Itu HP-nya rusak hanya pada saat itu kah atau keterusan rusak akhirnya? Rusak akhirnya. Yang nggak rusak tuh HP saya doang, karena saya naruh di memory card eksternal di galeri, di memory card eksternal. Jadi nggak di internalnya. Teman saya tuh yang 2, HP-nya tuh yang ditaruhnya di memori internal itu. Jadi ngeblank HP-nya. Rusak bener-bener. Rusak bener-bener ngeblank. Nah maksudnya abis itu dibenerin bisa lagi. Tapi ya semua file sudah hilang gitu lah, udah nggak bisa gitu loh. Kalau tempat punya kakak memorinya jadi rusak. Memorinya jadi ngeblank. Jadi semua foto yang saya punya, file musik itu udah nggak bisa diakses. Saya juga heran gitu loh, ini kok bisa bareng? Iya. 3-tiganya aneh. Kalau misalnya HP saya doang ya ini emang HP saya yang rusak. Tapi 3-tiganya di waktu yang bersamaan gitu. Gitu. Jadi ya cukup misteri lah gitu. Terus ada cerita apa lagi nih Kak soal di sekitar tempat kakak itu? Apakah yang menyadari kalau wilayah itu tuh berhantu lah ya atau memiliki energi negatif itu cuman beberapa rumah gitu atau memang semua orang tuh udah tahu itu gitu? Sebenarnya tuh lebih ke rahasia umum ya. Oke. Kayaknya orang sana tuh memang semuanya sudah tahu gitu. Tapi tidak mau dibicarakan aja. Entah kenapa mereka sadar memang kalau ada sesuatu nih di sini gitu. Tapi memang tidak mau dibicarakan gitu. Nah, kebetulan saya lumayan sensitif dan ayah saya apalagi gitu. Dan ayah saya juga malah pernah terjun langsung ya ngelihat apa yang terjadi segala macam gitu. Jadi kan share-nya ke saya nih, pas share ke saya nih, saya jadi karena saya kan suka nih main dunia-dunia gini-ginian. Jadi akhirnya saya mulai research lah, pengen tahu nih sebenarnya kenapa, ada apa gitu loh. Tapi ya sumber yang bicara, yang salah satu sesepuh ini nih bicara, ya
Kenapa jadi kayak begitu ya? Karena ada si pusatnya ini di sini gitu loh. Jadi memang di pusatnya itu tempat berkumpulnya energi-energi yang kuat, kata dia. Nah itu tuh yang membuat tempat itu jadi tempat nongkrong mereka tuh, tahu nggak apa? Nah, Ada siapakah atau ada apakah gitu? ya pertama di sana itu di daerah saya tuh itu mungkin ya dulu masuk agamanya itu mungkin agak terakhir nih dibanding daerah-daerah yang lain. Oh, Ya. Jadi mungkin di sana masih ada praktek-praktek apa gitu. Karena juga dulu saya lumayan sering lihat Banaspati ini terbang di atas. Serius? Iya, terus masih banyak praktek dukun waktu itu. oh di tahun 90-an itu? Di tahun 90-an sampai 2000-an. Oh 2000-an juga masih ada? Bahkan terakhir 2008 ya saat saya udah mau lulus nih. Ya ini nggak jauh dari saya ekspedisi alam gaib nih. Saya dapat cerita nih dari Bu Kantin kalau di satu daerah di dekat pemakaman yang cukup terkenal di daerah itu ada teror kuyang lah. Oke, ada kuyang. Ada kuyang. Gimana ceritanya? Terus kan serius nih, iya. Terus saya sama teman saya nih masih kafe ini nih. Ntar malam kita gas lah, ayo. Saya mau samperin ke sana. Nekat aja, modal nekat. Padahal mah bodoh banget tuh sebenarnya kan. Saya samperin malam-malam ke lokasi makam itu, yang mana makam itu juga ditakuti sama hampir semua warga yang tinggal di sini ya. Sekecamatan nih tahu semua kalau makam itu tuh angker. Jadi ternyata di sana ada sebuah bangunan gitu, kayak gubuk, kayak kecil saja, nggak besar. Dan ketika saya di sana, itu udah rame tuh dikerumunin sama orang. Saya kan kaget. Ketika saya tegesin lagi nih, ini ternyata polisi. Dan sudah dibentangkan polis lain tuh, yang kuning hitam itu. Wah, polisi lagi. Daripada kena masalah, saya balik lagi dong. Besoknya ketemu lagi nih sama si Ibu Kantin. Ini Ibu Kantin yang ngasih tahu saya nih. Saya ngomong, Tan, itu semalam kok ada polisi sih di kuburan itu. Gue baru mau cerita sama lu, kata dia. Jadi di situ, ini si Ibu Kantin ini rumahnya emang daerah situ. Jadi ternyata itu praktek dukun yang menjelma gitu, nggak tahu ya prakteknya gimana, tapi dia menjelma jadi sesosok kuyang gitu, yang malam-malam itu meneror warga. Maksudnya dia tuh dia keliling-keliling kampung nyari hewan ternak, terganggu lah gitu. Itu tahun 2008 masih ada praktek dukun kayak gitu. Di 2008 ya? Iya, itu tahun 2008 masih banyak praktek. Dulu-dulu ya sering tuh Banaspati terbang. Itu Banaspati yang kalian tuh gimana waktu itu? Ingat nggak masih? Ya, saya lagi nongkrong nih di depan, lagi belajar. Yang saya lihat nih, saya lagi belajar main gitar waktu itu sama tetangga. Lagi nongkrong di depan rumah pakai bale-bale gitu. Sekitar tahun 99 atau 2000 gitu. Saya rebahan gitu, saya sambil main gitar. Lalu di atas saya tuh terbang bola api gitu. Emang bulat gitu? Kayak gimana atau cahaya? ya? Atau gimana Api, bola api. Seperti bola api. Kayak kalau di kartun mungkin kayak Kamehameha ya. Oh, berarti Memang bola gitu. memang bola gitu tapi Iya. berapi Iya, gitu ya? jadi bola ada apinya. Kayak ada kan tuh yang budaya main bola api itu. Nah, kayak gitu bentuknya orange gitu terbang cepet gitu. Wow. Terus kayak masih sering yang main apa namanya? Dia tuh ngebalikin gitu. Jadi satu terbang terus dari sana balik lagi. Wah. Iya, jadi di sana tuh masih banyak. Aduh, aku nggak kebayang kalau masa kecilku di sana. Saya 15 tahun di sana. Luar biasa. Saya 15 tahun di sana kayak gitulah. Tapi udah saking biasanya masyarakat tuh nggak terlalu takut gitu ya? Herannya di sana tidak, karena padahal udah sering nih. Tapi masyarakat di sana tidak jadi berani, tapi tetap takut. Oh gitu? Iya, tetap takut. Tetap takut, tetap nggak berani. Kalau ada orang yang berani keluar malam tuh mereka heran. Dari mana Bang malam? Dari ayah saya ini kan main di rumah temannya tuh di desa sebelah. Jadi ngelewatin lembah-lembah gitu, sawah gitu. Pulang jam 2, jam 3. Ada cerita nggak dari ayah di sekitar lembah gitu? Begitu turun ke lembah, ini ngelewatin ada jembatan yang di bawah tuh sungai. Sungai kecil gitu. Yang tadi saya di awal sempat bilang. Dan di sana tuh di sebelah jembatan tuh ada pohon waru atau pohon rengas gitu, saya lupa ya. Tapi pohonnya besar sekali, yang pokoknya gelap di bawah situ, adem gitu. Nah, itu tuh banyak penunggunya, ada yang kepala aja, ya yang lain-lain ya sebutkan aja gitu, ada di sana gitu loh. Nah ya saya tuh sering ditimpuk gitu. Dari kalau lewat nih, kan pasti lewat situ mau ke rumah temennya, ditimpuk lah pakai kayu, pakai ranting segala macem. Gitu. Terus lagi jalan nih, kan tanjakan nih.
Dari bawah, duduk. Kepala nih turun dari bawah, gelundung. Tek, 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 tek. Astaga. Iya, cuman mau ayah saya orang yang nggak takut, jadi cuek aja gitu loh. Cuman astagfirullahaladzim, rese lo, udah gitu. Jadi emang sesering itu. Kalau kita bicara frekuensi nih, ya kalau mau dicari, maksudnya kalau kita mau jalan ya nih keliling-keliling kampung mama pasti diliatin, minimal diketawain mah ada. Oke, berarti kalau misalnya random mau ke sana gitu ya, mungkin aja kejadian. Bisa jadi. Tapi kalau sekarang, ya itu yang di lembah itu komplek. Oh, udah berubah total Udah berarti. jadi komplek. Oke. Di kebun yang jadi pusatnya gaib yang kuat-kuat itu sekarang udah banyak bangunan. Oh. Jadi pada akhirnya pun kayaknya energi-energi jahat ya gaib gitu kayaknya bakal kalah deh kalau sama manusia. Iya, karena manusia juga punya energi Iya. kan. Jadi mungkin dulu tuh nggak sepadat sekarang ya. Iya, dulu sepi banget, sekarang tuh padat banget. Perbedaannya tuh jauh banget. Maksudnya sekarang aja saya kalau mau lewat situ tuh suka sebel karena macet banget. Iya sih, benar, Ya kan? macet banget. Dulu mah angkot aja terakhir jam 7 malam. Di atas jam 7 malam udah nggak ada angkot itu dulu. Wow. Jadi bener-bener sesepi itu dulu gitu. Berarti rumahnya dulu juga nggak serapat sekarang ya? Oh, Jarang-jarang. masih jarang-jarang. Rumah, 2, kebun, rumah. Kebayang sih. Gitu, kayak gitu. Ya pokoknya kebayang lah kayak masih banyak pohon gede. Jadi tuh memang teduh daerahnya. Karena banyak pohon besar. Ya itu terus di samping di beberapa sudut tuh ada sumur yang sumur tua ditutup. Kalau orang-orang tua gitu, jangan main ke sana. Jangan ke sana gitu. Nggak boleh lewat situ. Soalnya serem. Sumur-sumur tuh banyak, sumur-sumur tua gitu. Saya tadi cerita tuh yang satu tuh. Di belakang-belakangnya masih ada lagi. Ada ceritanya juga tuh yang sumur-sumur. Ya rata-rata ceritanya jangan ke sono, nanti ditarik dari bawah. Orang tua sana ngomong kayak gitu. Jangan ngelongok, nanti ditarik lo dari bawah. Gitu ngomongnya. Terus ada sumur yang ditutup itu biasanya buat keperluan apa? Apakah ada pembangunan rumah atau? Jadi sebenarnya gini. Ini sumur tadinya dipakai nih sama warga. Tapi airnya kering. Oke. Airnya ditutup. Gitu. Terus kan ya dipikir udah biasa aja. Ya kan akhirnya jadi orang lewat situ biasa gitu. Tapi mungkin aja dulu berpuluh-puluh tahun yang lalu dulu mungkin ada kejadiannya itu. Makanya orang tua sana bilangnya jangan nengok situ, ntar ditarik lo dari bawah gitu. Maksudnya mereka nggak akan bicara kayak gitu kalau nggak ada kejadian, bukan? Menurut saya sih gitu ya. Bukan cuma mau nakut-nakutin anak-anak aja gitu. Jangan ke sana, nanti ditarik gitu. Pokoknya hampir setiap sumur yang ditutup itu kita waktu kecil itu dilarang main ke sana, memang nggak boleh. Jangan main ke sana, ntar ditarik dari bawah. Ntar keluar itu loh, ntar keluar cewek, mukanya serem. Itu kayak gitu-gitu. Orang tua tuh ke anaknya tuh itu kalau mau sesuatu nih, misalnya anak nih nggak boleh sesuatu gitu. Itu selalu memberi ketakutan kayak gitu. Jangan ke sono main, ada kuntilanak. Jangan ke sini, jangan ke sumur, ntar ditarik dari bawah. Jadi bukan jangan ke sini anak, nanti enggak kayak gitu. Jadi selalu ditakut-takutin sama mistis-mistis. Sama mistis ya. Iya, jadi makanya saya bilang daerah saya tuh emang misterius gitu loh. Cukup misterius lah gitu. Sampai akhirnya 2013 saya pindah ya masih satu kecamatan tapi beda kelurahan aja. Dan ya sebenarnya sama aja. Di sana juga serem-serem juga. Ada cerita juga di sana, Kak? Ceritanya mostly di rumah saya ini nih. Karena di sebelah rumah saya ini nih ada satu rumah yang ditinggal. Maksudnya ini ada yang punya tapi nggak pernah datang. Sampai sekarang maksudnya datangnya tuh 3 bulan sekali. Udah. Ini yang jaga nih tetangga nih ada nih. Bang Mul namanya. Ini si Bang Mulanya nih kalau mau ke sana siang-siang nih nggak berani sendiri. Dan itu tuh satu tembok sama rumah saya. Jadi yang ada di dalam sana tuh katanya ada perempuan yang pakai baju Cina, baju adat Cina yang merah. Ada kuntilanak yang pakai bajunya merah. Terus ada sosok hitam tinggi besar gitu tuh ada. Ada satu sosok yang pada akhirnya tuh malah penasaran sama mau masuk ke rumah saya. Sosoknya itu bukan matanya aja merah, badannya merah. Dan bertanduk. Kayak Hellboy gitu. Kayak Hellboy. Ya. Saya tahu itu dari ayah saya dan dari salah satu teman saya yang seorang indie home. Jadi teman saya pernah main nih ke rumah gitu. Dia nggak berani masuk, takut dia. Wah, nggak bisa di luar aja? Nggak bisa lah. Masa lu main ke rumah gue jauh-jauh datang dari Solo waktu itu. Masa mau di luar?
datang ke rumah gue, masuk aja. Takut gue, banyak banget di rumah lo gitu. Jadi rumah saya tuh dibuat memang buat tongkrongan sama. Jadi dibikin satu gang kecil gitu di dalam rumah di samping buat teman-teman saya masuk nih. Jadi nggak lewat depan rumah gitu, nggak lewat dalam rumah. Kan teman saya datang jam 2 malam juga masih ada yang datang gitu. Jadi dibuat itu. Nah di lorong ini nih penasaran nih, gitu. Jadi saya tuh sering kayak lagi main komputer. Jadi pintu saya tuh ngadep ke pintu yang menuju lorong tuh. Ada yang nengok, sering tuh kayak gitu-gitu. Terus pintu itu tuh pintu besi yang kalau ditarik itu suaranya berisik. Ini udah saya tutup nih. Udah bunyi krak sampai bunyi gitu. Tiba-tiba tuh pintu kebuka sendiri tanpa ada suara. Itu sering tuh kayak gitu. Jadi kayaknya saya bertanya sama diri saya malah, ini emang tempatnya angker? Apa gue yang diikutin kemana-mana gitu loh? Iya benar juga. Karena hampir kemana-mana nih, pergi kemana tuh pasti ada aja gitu. Sampai saya udah nikah, saya pergi pindah nih ke Tangerang, ke rumah bareng sama istri dan mertua saya. Itu juga sama, di sana juga sama gitu loh. Ada juga kejadian aneh. Ada banget malah di sana mah. Itu mah mertua saya nih. Itu nggak sekali 2 kali, ada kali 10 kali. Jadi dia dengar suara saya, padahal saya masih di kantor. Bahkan yang paling ekstrim, dia dengar suara garasi kebuka, suara motor saya, standar. Mertua saya mau sholat nih, sampai nggak jadi, nungguin saya dulu. Tapi ditunggu-tungguin nggak masuk-masuk nih anak nih. Setelah selesai sholat, saya baru datang ternyata. Nah sebelumnya itu bukan suara motor, bau asap rokok yang saya isep. Menyerupai ya? Menyerupai. Sudah bahaya makanya, yang di rumah saya yang terutama yang di Tangerang ini nih. Itu malah udah bahaya. Jadi misalnya kayak ibu saya kan di lantai 2 nih sama istri saya. Saya nggak ada nih sama istri saya nih. Tapi di lantai 2 itu ada suara kegiatan. Ada yang jalan, ada yang apa. Di beberapa kesempatan ada bau rokok saya, bayangin. Istri saya pun sempat ngerasain tuh. Saya masih di kantor nih. Dia di dalam kamar kan ya. Dari balkon tuh ada bau rokok saya. Itu aneh banget. Itu aneh gitu. Makanya saya nanya, ini saya emang diikutin? Apa saya memilih tempat tinggal yang emang misteri gitu loh? Apa emang saya yang diikutin kemana-mana gitu? Saya makanya agak ini, ya mungkin karena saya lumayan sensitif atau gimana, saya juga nggak tahu gitu loh. Kadang-kadang di satu daerah yang tadinya nggak ada apa-apa nih, saya main nih misalnya nih, ntar ada aja. Gimana gitu, ada kejadian apa gitu, ada aja. Pernah nanya seseorang nggak yang punya kemampuan? Saya nanya saya. Ya misalnya. Iya, saya nanya. Kenapa sih gitu? Saya takut bawa pengaruh buruk kan. Ya katanya sih dari leluhur ada yang menjaga lah segala macam. Tapi karena saya nggak bisa lihat kan saya jadi nggak percaya gitu. Iya benar. Ya kan? Enggak, masa sih. Tapi yang paling ekstrim nih terjadi sama saya pernah. Lagi sesi rekaman waktu itu di rumah teman saya di Serpong. Rumahnya di dalam komplek, terang biasa saja. Saat itu lagi bulan puasa. Saya lagi baru buka tuh, saya di depan rumahnya lagi ngerokok, lagi minum. Itu tiba-tiba bagian tubuh saya nih sebelah kiri. Ini mati rasa, nggak bisa digerakin. Awalnya tuh kayak kesemutan. Dari sini nih, ngejalar, kesemutan gitu. Tangan saya yang tadinya megang rokok nih, jatuh gini nih. Tapi yang kanan nggak apa-apa. Sampai saya gini-gini, ini kenapa gitu. Diam gini. Sampai lemes. Terus saya, wah ini kayaknya ada yang mau masuk nih gitu. Mau masuk ke badan saya. Dalam hati, gila masa gue kalah sama gini-ginian. Nggak bisa masuk, lu ngapain lu. Pokoknya saya marah-marah gitu lah. Sama sesuatu yang saya nggak tahu. Terus akhirnya, kayak buka baju. Berasa kan tuh ada yang sesuatu yang ini. Terus normal lagi. Gitu. Kalau sakit medis harusnya nggak semudah itu ya, normal lagi gitu. Saya bilang, saya nggak mau kalah. Gue nggak mau kalah. Bagaimanapun gue manusia nih. Nggak mau kalah sama yang gitu-gituan. Saya baca doa Al-Fatihah, saya baca An-Nas segala macam. Terus, set gitu, kayak ada sesuatu. Kayak gitulah. Makanya saya bertanya nih, saya yang diikutin apa emang daerahnya? Serem gitu. Gimana masyarakat adat? Apakah ada yang bisa melihat gitu kan? Iya, siapa tahu yang bisa ngelihat. Kalau saya nggak bisa ngelihat. Aku juga nggak bisa, jadi nggak tahu nih jawabannya. Dan nggak mau juga. Nggak bisa ngelihat aja, sering lihat. Ada lagi nih pertanyaan dari aku.
Pernah nggak kakak ngalamin entah itu melihat penampakan kah tapi rame-rame sama teman-teman gitu? Selain yang Banaspati tadi. Kalau yang rame-rame sama teman-teman mah sebenarnya bukan ngelihat, tapi lebih ke fenomena. Ya, jadi kan ini yang ekspedisi alam gaib ini kan nggak cuma sekali nih. Oh, berkali-kali. Berkali-kali. Ada satu saat yang saya datang ke sekolah SMA saya. Karena di SMA saya juga katanya di samping sekolah tuh dulu ada kasus pembunuhan. Gitu, terus manjat-manjat pagar lah, naik masuk ke dalam situ lah, foto-foto, jalan-jalan gitu. Ke kamar mandi itu memang dikunci semuanya. Kita lagi di kamar mandi nih, tapi nggak masuk, cuman di koridornya aja. Ini pintu dikunci nih. Dari dalam ya ada suara orang mandi dan itu ada 9 orang saya itu ngeliat semua gitu. Dan emang di situ kita tahu emang nggak ada orang sama sekali di situ. Tapi kalau melihat sesuatu nggak ada. Kalau melihat mah nggak ada sampai semuanya ngelihat itu nggak ada. Paling cuman kalau ngelihat nih ada 2 orang 3 orang. Itu tadi ngeliat di situ nggak gitu. Tapi kalau yang misalnya saya cuma berdua bertiga ya sering ada. Itu bisa dibilang sering gitu. Di tempat kakak tuh ada tempat aneh lainnya nggak? Di tempat saya tuh jadi masih banyak lahan kosong, Kak. Jadi yang digunakan untuk bertani segala macam. Salah satunya tuh ada dulu lahan kosong yang itu juga hektaran luasnya, dan di situ tuh didirikan sebuah bangunan untuk si penjaga nih. Nah, di tempat itu dipakai buat posko panitia 17 Agustus. Saya lagi nongkrong di sana tengah malam jam 1 sampai jam 2 gitu. Lagi main gitar gitu. Nah, ini kelihatan nih ladang nih di depannya. Lagi asik main gitar, tiba-tiba ini jadi ada satu pohon pisang, tapi yang pohon pisang baru tumbuh. Jadi dia masih pucuk, masih tinggi segini nih. Nah, itu kan karena daunnya belum terbuka gitu kan tuh masih empuk gitu tuh. Masih apa ya, lemes gitu ya. Masih kuncup gini nih. Saya lagi main gitar nih, di pohon itu mendarat satu makhluk kayak burung. Itu gede banget burungnya. Burungnya tuh sebesar mungkin bisa dibilang anak umur 3 tahun kali ya. Mendarat tanpa suara dan dia berdiri di pucuk itu. Dia berdiri di situ. Kita ada 4 orang, itu ngelihat semuanya. Wow. Berdiri nih, bertengger gitu, set. Ini kan pohon pisang baru, masih lemes gitu. Diginin pakai kelingking juga patah gitu. Tapi ini nggak kenapa-napa, tetap tegak gitu. Jadi saya berpikir ini bukan ini burung-burung kan nih. Bukan burung beneran kayak gitu. Ini bukan burung beneran ini. Aneh, soalnya aneh. Nah, begitu mendarat nggak ada suaranya kan. Tapi baru-baru ini saya tahu nih, ternyata kalau burung hantu itu memang tidak ada suaranya. Nggak kayak burung lain, kepakannya tuh ada suara pok 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 gitu. Kalau burung hantu emang nggak ada. Dia diem. Dia mau terbang sekencang apa tapi diem. Di National Geographic apa Discovery saya lupa. Itu emang ada tuh penelitiannya. Saya jadi berpikir, wah itu kayaknya burung hantu tuh. Tapi kalau saya pikir lagi tentang pohon pisangnya ini nih, masalahnya burungnya tuh gede. Hampir segede anak kecil ya, umur 3 tahun, 4 tahun kan lumayan gede ya untuk ukuran burung. Tapi ini nggak bengkok sama sekali. Iya. Aneh, jadi... Jadi antara itu burung hantu atau bukan gitu ya. Terus kan terbang tuh burungnya, kita kejar lah. Lagi-lagi itu burung menghilangnya di kebun yang tempat teman saya gantung diri. Hilangnya ke situ tuh, masuk ke situ, plus sudah hilang. Warnanya putih, burungnya. Ya saya sebut itu aja burung lah, burungnya warna putih gitu. Terus kalau dari mitos-mitos yang ada di sana tuh, di tengah-tengah gang situ tuh ada sebuah rumah yang tidak jadi dibangun karena tadinya pakai tumbal juga. Pekerjaannya tuh ada yang dikubur di rumah itu. Iya, ada. Terus kan dia jadi modelnya tuh rumahnya nih lagi-lagi di pasir turunan nih. Jadi garasinya itu tuh di bawah tanah gitu. Itu tidak 1-2 warga. Jadi kayak ada banyak warga yang bilang dia pernah ngelihat kelelawar tapi segede manusia terbang dari luar masuk ke dalam garasi yang di bawah itu. Tapi emang tidak pernah bisa dibuktikan ya. Ya, namanya juga mitos gitu, omongan-omongan. Kan? Tapi yang ngomong nggak 1-2, ada kali 5 orang. Itu tuh ada kelelawar. Awas, bilangnya ada vampir di situ. Wow, ada Dracula. Ada Dracula gitu. Saya nggak tahu itu apa. Berarti ada beberapa tempat ya, kata tadi tuh kayak ada kebun yang minta tumbal. Iya, ya itu kan? ada.
sekarang udah jadi pom bensin ya. Kan udah jadi pom bensin. Yang kebun minta tumbal itu apakah dia tiap tahun kah minta tumbal? Dulu sih ya. Dulu tiap tahun. Jadi itu setelah beberapa tahun, tadinya kebun lepas gitu ya tuh. Akhirnya dibangun lah, tapi dibangun bukan bangunan, jadi cuma dikasih tembok, dirapihin gitu, dikasih konblok segala macam. Terus ada yang ngejagain di dalamnya. Nah baru beberapa, kayak belum sampai setahun ya, baru itu jadi pom bensin. Dari pom bensinnya baru banget gitu. Tuh spill tuh. Spill tuh. Di mana tuh ya? Kebun minta tumbal, terus ada juga sumur yang Iya, anak kecil tadi yang di sana yang ditutup. Terus belum lagi sumur-sumur yang lain. Iya. Lalu ada juga tadi rumah kayu ya. Iya tuh rumah kayu. Itu yang penjaganya nenek-nenek itu. Iya. Kalau nenek-nenek itu kah apakah ada sesuatu kah atau nenek-nenek biasa gitu? Dia nenek-nenek biasa. Katanya sih salah satu keluarga dari yang si pemilik lahan gitu. Cuman ya maksudnya ini orang berani banget. Tahunan tinggal sendirian di situ. Sendirian aja, cuman ditemenin sama sekawanan anjing penjaga dan yang karyawannya nih yang bantu-bantu bersihin, babatin rumput. Itu ya nggak selalu nginep di situ, pulang pergi. Oh. Jadi dia tuh kalau bisa dibilang dia tuh sendirian gitu. Di tengah lahan yang berhektar-hektar itu. Rumahnya kecil aja ya? Rumahnya besar. Besar kayunya? Besar, rumahnya besar. Mungkin sekitar 150 meter ya kalau di gede dong. Rumah kayu. Udah gede. Dan kayunya tuh kayu jati. Tapi si nenek itu apakah bersosialisasi ke dengan warga tuh? Enggak. Dia tertutup. Makanya mohon maaf kita nyebutnya dulu kebun malampir. Karena beliau misterius gitu. Tidak pernah bersosialisasi gitu. Nggak pernah sama sekali. Kita nyebutnya kebun malampir gitu. Dulu tuh. Kebun malampir. Iya, kayak gitu. Tapi nggak ada lah cerita tentang beliau tuh, cuman aneh misterius. Beliau nggak ada, gitu. dia cuman misterius aja gitu, nenek misterius. Terus ada rumah yang nggak jadi ya dibangun karena ada tadi yang tertimbun. Ada ditimbun ya pekerjaannya. Terus ada pohon waru ya di lembah-lembah. Pohon waru. Terus ada apa lagi nih kak tadi tuh? Mata air sumber. Terus mata sumur yang ada di depan masjid tuh yang sekarang, yang akhirnya ditutup juga karena makan korban anak kecil. Itu ada tuh. Terus rumah yang saya jadiin tempat ekspedisi alam gaib. Sama ini ya kebun yang bunuh diri itu. Yang bunuh diri gitu. Lumayan banyak juga gitu loh tempat-tempatnya. Ada satu lagi saya lupa ceritainnya. Jadi ada sebuah radio amatir. Oh itu gimana tuh? Ini saya lupa nih. Aduh, gimana tuh? Ini rame-rame nih malah nih. Sebuah radio amatirnya dibangun di sebuah lahan yang kosong, bekas lahan jagung. Lahan jagung itu jadi dijadikan sebuah bangunan, dibikin studio musik dan ada radio amatirnya. Ayah saya dulu pernah jadi penyiar di sana. Itu. Karena ayah saya orang seni juga kan. Tapi ternyata di sana tuh itu angker banget. Karena kata ayah saya, itu ada salah satu sumber mata air yang ditutup. Ditimbun. Yang dimana sebenarnya mata air tuh nggak boleh ditimbun. Karena itu sumber kehidupan, air kan. Ditimbun. Akhirnya kan ada penunggunya nih. Penunggunya sosok perempuan gitu. Itu marah. Dan meneror bangunan itu. Sampai bangunannya itu, sampai itu tidak berlangsung lama lah. Radionya bangkrut, studionya tidak laku kayak gitu-gitu. Dan itu tuh bener-bener kalau mau menampakkan dia nggak pilih waktu, dia nggak pilih suasana, nampakin. Itu waktu ayah kakak kerja di sana sebagai penyiar ada cerita nggak? Banyak. Gimana ceritanya tuh sebenarnya sih standar ya, tapi sering. Jadi kayak ini di ruang studio kayak gini ada jendelanya. Saya lagi recording waktu itu. Saya lagi duduk di depan monitor yang ini meja monitor yang ada mixernya, terus di sana tuh ada ruangan lagi yang ada kacanya, itu ruangan tech drum. Saya lagi duduk, lagi mixing segala macam. Tuh dari ruangan situ tuh keluar sesosok perempuan, keluar dari temboknya, jalan pelan gitu. Kita semuanya ngelihat cuman gitu. Jadi emang kayak saya bilang nggak ngelihat suasana, nggak ngelihat waktu, mau keluar aja. Karena mungkin saking marahnya dia gitu. Terus ada satu momen lagi, saya lupa tadi karena Kak Gina nanya yang ada yang rame-rame. Ini rame-rame, 12 orang ngelihat semua di situ. Jadi saya bikin acara tahun baru.
Saya sama 12 orang teman saya termasuk saya tuh ngadain acara bakar-bakar ayam gitu di sana. Waktu udah mau pulang nih jam 3:30. Lagi siap-siap nih pada nyalain motor. Jadi tuh di atas tuh paling atas ada pemancar. Paling atas tuh berdiri satu sosok perempuan yang lagi ngeliat ke arah sana. Kita di sini nih, dia lagi ngeliat ke sana perempuan. Itu 12-12-nya ngeliat tuh. Aduh, epic Iya banget itu sekali sih. tuh kita rame-rame ngeliat. Jadi sekuat itu. Sekuat itu, berarti sosok-sosok di sana tuh Iya. mereka sampai mempengaruhi perilaku manusia, menampakkan diri, mengganggu secara suara ya, Iya, semua-muanya gitu loh. Dan itu radionya kata kakak tadi cuma bertahan sebentar. sebentar aja. Kira-kira berapa tahun tuh kak? Saya waktu itu acara tuh ulang tahun baru 2012 ke 2013. Itu sudah tidak beroperasi tuh radionya. Maksudnya operasinya gitu-gitu aja. Itu radio ada di tahun 2011. Wah bentar banget. Bentar banget. Terus dibiarin gitu aja tempatnya? Dibiarin gitu aja. Mungkin kalau sekarang ke sana tuh alat-alat musik masih ada kayaknya. Ownernya gimana kak? Ownernya? Ya nggak ngerti kalau ownernya. Saya juga nggak pernah nyari tahu gitu. Oh kali aja. Tapi yang jelas dikasih tahu. Jadi ngomong nih sama saya, kenapa ya bang di sini gini? Situ nutup mata air. Itu kan sumber kehidupan, ditutup. Kalau mau dibikin gorong-gorong aja. Jadi mata air itu dibiarin ada gitu loh. Ini mata airnya ditutup, ditimbun. Di situ tuh ada penjaganya, ya marah. Akhirnya ngeganggu, gitu loh. Ngeganggu akhirnya. Jadi bisa dibilang tempat itu tuh lebih ke nggak pernah rame, sepi tempatnya. Sepi, misterius gitu loh. Terus hawanya tuh pengap gitu, nggak enak lah gitu, nggak enak ya. Cuman waktu itu saya ya karena nyari tempat, ini ada nih tempat gratis, pakai aja, cuek aja. Saya pikir kan rame-rame, nggak bakal serem nih. Ternyata, aduh seru banget sih cerita dari kakak. ya gitulah. Itu tuh baru satu wilayah di Depok. Ya, gitu belum yang lain-lain. Ternyata tadi aku juga di luar off cam ya, kita ngobrol-ngobrol, Kak Rizky bilang di Depok tuh banyak banget ceritanya gitu loh. Dan setiap daerah wilayah itu punya cerita yang menurut aku ekstrim, epic, kayak wow. Punya mitos sendiri. Tapi seru gitu loh. Sebagai orang yang suka cerita horor tuh pasti kita nyari-nyari cerita kayak gitu kan. Iya, betul. Kayak wah ini bisa dinikmati sebagai sebuah hiburan gitu loh. Tapi thank you banget sih Kak Rizky udah mau bercerita panjang lebar ya. Alhamdulillah. Mungkin teman-teman di sini yang juga sama nih warga Depok, apakah Iya, pernah dengar ceritanya atau bahkan Tahu nggak tempatnya? tahu tempatnya? Tempatnya sih nggak terlalu terkenal sebenarnya. Cuman ya kalau orang-orang daerah situ tahu. Tahu lah ya, itu Pasti jadi tahu. rahasia umum ya Iya, Kak. Tahu pasti. Oke deh, tulis di kolom komentar pendapat kamu sama cerita ini. Part mana yang bikin kamu bener-bener takut atau kamu justru pernah mengalami hal serupa. Aku sama Kak Rizky pamit undur diri. Bye. Hai guys, thank you udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan loncengnya, like, komen, dan share. Bantu aku untuk membangun channel ini sebagai channel nomor 1 penjelasan mengenai mitologi, horor, dan misteri.